Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabiyil mustafa wa man sara ala nahjihi wa qtiktafa wa ba'du. Para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Tema kita tentang fikih muamalat, yaitu apakah boleh berjual beli emas dengan online ataupun dengan masa tenggang ataupun kredit. Saat ini banyak terjadi transaksi secara online dan diantaranya adalah emas. Apakah diperbolehkan ataukah tidak? Juga banyak tren saat ini menabung dengan emas, yang mana sebagian di antara kita apabila punya uang beli emasnya dengan kontan, tapi sebagian yang tidak punya uang membeli emasnya dengan cara kredit. Nah, apakah hal seperti itu diperbolehkan ataukah tidak? Hadirin rahimakumullah, sebagaimana permasalahan dalam fikih pada umumnya tidak lepas dari perbedaan pendapat, yaitu dalam hal illat, penyebab hukum dari emas itu sendiri. Secara umum ada dua pendapat perbedaannya. Yang pertama, bahwa mayoritas ulama atau jumhur ulama fikih mengatakan hukumnya haram ataupun tidak boleh, ya, berdasarkan dalil secara umum dalam hadis yang melarang tentang riba fadl dan riba nasi'ah. Ada dua jenis riba sejak zaman dahulu dan sampai berkembang berikutnya. Riba fadl adalah riba tambahan, ketika ada dua orang yang saling tukar menukar barang dan terjadi tambahan, beras 1 kilo ditukar dengan beras 2 kilo, walaupun secara kualitas berbeda, maka yang 1 kilo itu adalah tambahan atau disebut riba fadl. Kemudian riba nasi'ah itu riba karena ada tenggang waktu. Saya pinjam ke teman 1 juta, nanti bulan depan saya kembalikan 1.100.000. Nah, yang 100-nya itu adalah nasi'ah, tambahan berdasarkan tempo. Nah, itu contoh dalam riba. Nah, di dalam hadis disebutkan bahwasanya ada 6 komoditi ribawi yang perlu untuk diperhatikan, 6 barang atau 6 komoditi yang perlu untuk kita waspadai, yang mana disebutkan, ya, di dalam 6 ini, ya, ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwasanya az-zahab bil-zahab, emas dengan emas, wal fiddah bil fiddah, dan perak dengan perak, wal burru bil burri, dan gandum merah dengan gandum merah. Kemudian wasyairu bisyair, gandum putih dengan gandum putih, wat tamru bit tamri, yaitu kurma dengan kurma, wal milhu bil milhi, garam dengan garam, mithlan bimithlin, ya, jadi sama secara jenisnya, sawaan bisawain, juga sama dalam hal ukurannya, yadan biyadin, secara kontan, cash. Fa idza ikhtalafat hadhil asnaf, maka apabila berbeda dari sisi jenis yang kalian tukar menukar tersebut, fabi'u kaifa syi'tum, maka silahkan kalian perjualbelikan sesuka kalian, kalian pertukarkan sesuka kalian. Idza kana yadan biyadin, apabila dilakukan secara kontan atau secara tunai. Ini hadis sahih riwayat daripada Muslim, ya. Jadi jamaah sekalian, di dalam hadis ini para ulama yang mengatakan bahwasanya tidak diperbolehkan
jual beli emas dengan cara online atau dengan cara yang kredit itu karena emas salah satu di antara 6 komoditi ini, yang mana ilat ataupun sebab hukumnya menurut ulama yang berpandangan pada pendapat pertama ini, bahwa ilat sebab hukum emas atau perak ini adalah disebut sebagai alat tukar ya. Jadi walaupun secara jenis berbeda antara uang dengan emas, tetapi menurut pendapat ulama yang pertama ini, antara emas dan uang ini terdapat kesatuan ilat atau kesatuan sebab hukumnya, sama-sama alat tukarnya. Karena sama-sama alat tukarnya, maka tidak boleh ditukar menukar dengan ada tempo. Kalau online kan tidak bisa langsung ya, antara penjual pembeli tidak bisa langsung menerima, pembeli transfer dulu kemudian baru penjualnya mengirimkan barangnya misalnya. Jadi ada jatuh tempo yang beberapa saat. Nah itu berarti bukan yadan biyadin. Nah, kurang lebih seperti itulah pendapat dari yang pertama ini. Nah kemudian juga mereka mengambil ataupun berpendapat itu termasuk jenis riba nasi'ah tadi, karena ini emas termasuk barang ribawi tersebut, sehingga dikategorikan apabila tidak dilakukan dengan secara kontan maka itu termasuk riba nasi'ah. Yang kedua, jamaah sekalian, pendapat dari ulama kontemporer bahwa hukum jual beli emas dengan online ataupun dengan kredit ini mubah ataupun boleh dengan syarat tertentu. Nah, apa dasarnya? Ya, dasarnya juga sama sebenarnya, hadits yang sudah kita sebutkan di atas, hadits sahih Muslim ya. Tetapi dari sudut pandang yang berbeda, argumentasi ilatnya yang berbeda. Ulama kontemporer ini memandang bahwa emas pada zaman modern ini adalah sil'ah atau komoditas barang dagangan yang diperjualbelikan, bukan thaman. Jadi bukan harga, bukan alat tukar, atau bukan naqd ya. Naqd adalah nilai uang. Nah, ulama yang berpendapat ini termasuk Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah di masa lalu, sedangkan para ulama kontemporer banyak yang memiliki pandangan yang kedua ini, berargumen bahwa ilat hukum emas yang mengharuskan tunai adalah karena ia berfungsi sebagai mata uang atau alat tukar resmi. Kalau yang kedua, karena saat ini uang kertas adalah alat tukar resmi, sementara emas batangan atau perhiasan diperdagangkan sebagai komoditas yang nilainya fluktuatif seperti barang lain, maka ilatnya telah hilang. Nah, inilah. Kemudian yang ketiga, oleh karena itu ilat hukum telah berubah, maka jual beli emas tunduk pada hukum jual beli barang biasa yang memperbolehkan kredit sepanjang harga ditetapkan di awal dan tidak ada denda keterlambatan atau riba. Nah, ini dalil penguatnya bahwasanya prinsip al-ibahah, segala sesuatu itu dalam muamalah hukum asalnya boleh selama tidak ada larangan yang pasti ya, maka dikembalikan kepada hukum asalnya. Dan hadis riba di atas dianggap tidak berlaku mutlak karena ilat asalnya emas sebagai mata uang sudah tidak ada lagi saat ini. Kemudian alasan yang berikutnya adalah kebutuhan atau al-hajah. Jual beli emas secara kredit memenuhi kebutuhan masyarakat untuk investasi atau kepemilikan perhiasan. Nah, jadi inilah dua pendapat yang berbeda. Pendapat pertama mengatakan tidak boleh dikarenakan emas adalah sama dengan uang, alat tukar. Pendapat kedua mengatakan boleh karena ilat emas bukan untuk alat tukar lagi saat ini, tapi sudah menjadi barang dagangan yang disebut sil'ah. Nah, adapun pendapat dari Dewan Syariah Nasional MUI di Indonesia,
ini mengambil jalan tengah yang mengakomodasi pandangan kedua, tetapi dengan pembatasan ketat. Ada fatwa DSN MUI nomor 77 garis miring DSN MUI nomor atau 5 2010 memutuskan bahwa hukum jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau murabahah, jual beli dengan untung, hukumnya boleh atau mubah atau jaiz. Yang kedua, syarat utama pembolehan emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai itu tidak boleh menjadi alat tukar yang resmi. Ini menguatkan argumen bahwa emas adalah sil'ah, bukan lagi thaman. Emas adalah barang dagangan, bukan alat tukar. Kemudian harga jual tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian, meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. Ini menghindari riba nasi'ah yang ditimbulkan oleh denda keterlambatan. Kemudian emas yang dibeli secara tidak tunai itu tidak boleh dijadikan sebagai jaminan atau rohan oleh pembeli dan tidak boleh dijual belikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan sebelum lunas. Jadi jamaah sekalian, inilah pendapat DSN MUI yang saya kira pendapat kedua ini lebih moderat ya dan lebih relevan untuk saat ini. Jadi walaupun para ulama pada zaman dahulu ya, itu memiliki pemahaman yang tidak membolehkan, tetapi posisi emas saat ini itu berbeda ya, bukan semata-mata alat tukar sebagaimana pada zaman dahulu, tetapi sudah beralih fungsi menjadi komoditas itu. Dan kalau kita lihat jamaah sekalian, para ulama dari 4 mazhab ini juga berbeda pandangan dalam mencikapi ilat hukum di antara 6 komoditas itu. Pendapat daripada Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan bahwa ilat emas dan perak itu diharamkan untuk ditukar menukar secara ada kelebihan, itu karena ada ilat ditimbang, bukan alat tukar, tapi karena ditimbang. Sementara 4 komoditas yang lainnya itu ilat mereka adalah karena ditakar, baik itu albur gandum merah, asyair gandum putih, kemudian tamer, kurma dan juga garam, ini itu ilatnya atau sebab hukumnya adalah ditakar. Sedangkan Malikiyah dan Syafi'iyah ini hampir sama, berpandangan emas dan perak ini ilat hukumnya itu adalah alat tukar, bukan ditimbang tadi, berbeda dengan Hanabilah dan Hanafiyah tadi. Sedangkan 4 komoditas yang sisanya hampir sama, memiliki pandangan yaitu merupakan bahan pokok atau dalam bahasa kita sembako ya, bahan primer yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat secara umum. Nah, jadi itulah berbeda ya, dan ada sebuah kaidah fikih yang bisa menjadi bahan pertimbangan bagi kita semuanya. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum itu berlaku mengikuti ilatnya. Ilat itu sebab. Wujudan wa adaman. Ada atau tidaknya ilat tersebut. Ketika ilat itu ada, maka hukum berlaku. Ketika ilat tidak ada, maka hukumnya tidak berlaku. Contohnya sholat ya, boleh dikosor. Apa ilatnya? Ketika ada safar yang dalam batas minimal 80 km ke atas. Jadi ketika ada ilatus safar, ada sebab safarnya seseorang, maka hukum qasar menjadi berlaku. Tetapi ketika ilatus safar tidak ada dan orang ini mukim, maka hukum kembali ke asal. Nah, itu contohnya. Ada contoh lain yang agak mirip dengan persoalan kita, yaitu persoalan pinjam-meminjam, baik itu uang ataupun 6 komoditas yang kita bicarakan ini ya. Ketika orang yang meminjami itu membuat syarat, misalnya saya meminjami kepada kawan saya 1 juta, terus saya punya syarat, kalau kamu kembalikan bulan depan, nanti tolong kembalikan 1.100.000. Maka yang 100 ini hukumnya riba nasi'ah tadi.
Tetapi ketika saya yang meminjami itu tidak membuat syarat, saya pokoknya ngasih 1 juta sebagai utang. Bulan depan kawan saya datang mengembalikan 1.100.000, maka 100 ini bukan riba, tetapi hadiah. Ini kan beda ya. Ketika pensyaratan itu dari orang yang meminjami itu disebut riba, ada ilat di situ. Ketika tidak ada syarat, maka ketika kembalian dilebihkan itu boleh, itu adalah hadiah, dan itu dicontohkan Rasulullah. Mungkin pernah saya ceritakan bagaimana sifat rahmatnya Rasul ya, ketika beliau di Masjid Nabawi bersama para sahabat mengasih pengajian begitu, kemudian tiba-tiba ada Yahudi yang nyelonong ke depan dan menjambak baju Rasulullah sampai beliau agak tercekik, sampai para sahabat mau siap-siap ya mukul orang ini. Bahkan Umar sudah menyiapkan pedangnya untuk menebas leher Yahudi ini, tapi Nabi mengatakan sabar ya sabar, ada apa wahai si Yahudi? Maka dijawab, saya menagih hutang. Kata Rasulullah, kan belum jatuh tempo. Kata si Yahudi, enggak, pokoknya saya ingin kamu bayar sekarang hari ini. Maka Nabi dengan kesabarannya merintahkan kepada Umar, wahai Umar, ambilkan 20 sok kurma sebagai pengembalian kepada orang ini, dan tambah lagi, tambah 20 sok lagi. Umar sampai heran, kalau 20 sok utang boleh, tapi 20 sok kenapa saya harus nambahkan? Kata Rasul, karena kamu telah menakut-nakuti orang ini ya, sehingga dia takut. Nah, itu sebagai kompensasinya. Nah, ini contoh, berarti kan Nabi utangnya 20 sok, mengembalikannya 40 sok. 20 sok itu karena hadiah dari Rasulullah kepada Yahudi ini, dan akhirnya Yahudi ini ketika sampai ke Baitul Mal menyatakan Islamnya di depan Umar. Namanya Zaid bin Sa'nah, merupakan tokoh Yahudi yang sangat pandai dalam bidang kitab Taurat, dan dia memiliki motivasi kenapa melakukan seperti itu, karena beliau tahu ada sifat-sifat kenabian akhir zaman pada diri Nabi Muhammad, dan hanya satu yang belum dibuktikan, yaitu sifat kasih sayangnya mendahului emosinya, dan itu telah dibuktikan secara langsung oleh Zaid bin Sa'nah sehingga masuk Islam. Ini contoh yang bisa kita ambil sebagai sebuah kesimpulan. Ini periode Madinah, jadi sudah ada periodisasi dalam tasyri', dalam hal hukum ya. Sehingga kalau kelebihan itu dari orang yang meminjam dengan sukarela, telah dibantu, telah ditolong, maka dikasih tambahan, maka bukan riba. Ini kembali kepada apa? Ilatnya. Jadi mengetahui ilat hukum dalam sebuah permasalahan itu penting sekali. Karena ilat inilah yang menentukan perbedaan boleh tidaknya, halal atau haramnya sesuatu itu dari ilat ini, atau dari sebab hukum. Al-hukmu yaduru ma'ilatihi, hukum itu berlaku mengikuti ilatnya, sebabnya ada atau tidaknya. Jadi kalau kita kembalikan kepada emas ini, yang lebih dekat adalah seperti fatwa dari MUI tadi, bahwa emas itu adalah komoditas yang diperjualbelikan, barang dagangan, bisa ditabung, bisa dijual, dan luar biasa saat ini ya, kenaikan emas yang luar biasa. Saya tanya ke salah seorang kawan, kenapa sih kok cepat sekali ya? Mungkin 2 tahun lalu 1 gram itu 1,5 juta, sekarang 1 gram sudah 2,5. Ini kan cepat sekali kenaikannya. Katanya Cina lagi memborong emas yang sekian banyak, nggak tahu untuk apa, sehingga kenaikannya luar biasa ya. Barang semakin sedikit sementara permintaan pasar semakin banyak. Ini dalam hukum ekonomi kan akan menaikkan harga seperti itu. Jadi saya lebih cenderung mengambil pendapat yang kedua, yaitu boleh, apakah dengan cash atau dengan kredit, karena posisi emas ini adalah seperti barang dagangan. Bagi panjenengan yang memilih pendapat pertama, kehati-hatian monggo. Solusinya apa kalau kita pilih pendapat pertama? Misalnya antara kita di Malang dengan di Jakarta. Jadi di Jakarta membeli emas di Malang, dia tidak bisa secara online. Tetapi solusinya bagaimana? Yang Jakarta pembeli ini mentransfer uang ke temannya yang di Malang ini. Kemudian teman yang di Malang
mengambil di rekening ATM atau di bank ya secara cash, atau misalnya 2,5 juta tadi diambil cash, kemudian dia datang berhadapan-hadapan langsung dengan pembelinya, ini uangnya 2,5, saya mewakili kawan saya, kemudian penjualnya ngasih ngasih emas 1 gram tadi. Itu solusi bagi apabila kita memilih pendapat yang pertama. Memang agak ribet ya, kok agak susah ribet ya. Memang seperti itu, kalau mau milih pendapat pertama monggo, tapi secara pribadi saya milih yang kedua karena pada prinsipnya tadi ya, Islam ini mudah, yasir wala tu'assiru, berikanlah kemudahan, jangan mempersulit ya, selama tidak. Ini kan masalah ijtihadiyah ya, bukan hitam putih, bukan persoalan surga neraka, tapi ini persoalan yang ijtihadiyah, kita punya pandangan-pandangan yang berbeda, monggo silakan sesuai dengan kenyamanan dari pilihan kita masing-masing. Saya kira demikian untuk penjelasannya, semoga bisa difahami, dan silahkan ya bagi kita yang punya rencana, saya kira kalau ada uangnya monggo silahkan kita menabung emas, baik itu untuk umroh atau untuk haji. Itu luar biasa kalau ada tabelnya, itu orang haji pada tahun 80-an itu mungkin perlu emas sekian gram ya, misalnya saya nggak hafal, mungkin 50 gram, tapi kalau untuk haji yang saat ini sudah ditentukan biaya hajinya ya, ada penurunan 1 juta dibandingkan dengan 2025, saya kira untuk melengkapi, kalau nggak salah itu sekitar 56 atau mungkin kan bisa beda embarkasinya ya, itu beda-beda, mungkin 54 juta itu kan dibagi 2,5 juta berapa itu? Kan hanya berapa? 20 gram saja mungkin ya. Ya betul ya. Hanya 20 gram sudah bisa melunasi ya, dan itu kan sudah membayar 25 juta sebagai awal mendapatkan porsi. Jadi kalau dulu perlu 50 gram untuk bisa berangkat haji, sekarang hanya 20 saja, atau mungkin lebih sedikit lah dengan biaya yang lain-lainnya. Jadi itu saya kira sebagai solusi. Barakallahu fikum. Kalau ada yang bertanya. Perbedaan pendapat ya dalam hal arisan ini. Jadi apakah arisan ini kategorinya termasuk dalam hal pinjam meminjam atau masuk dalam bab ta'awun? Nah ini agak berbeda ya. Jadi secara umum ya, yang namanya transaksi dalam muamalah itu ada 2 jenis. Yang pertama, transaksi yang mengandung unsur perdagangan, artinya ada nilai-nilai keuntungan. Yang kedua, transaksi yang disebut tabarruan, yaitu ada unsur sukarela, ta'awun atau kerjasama. Nah, kira-kira yang namanya arisan ini kita masukkan ke yang mana? Apakah kita masukkan dalam lebih dekat kepada keuntungan dari sisi perdagangannya, ataukah dari sisi tabarruan sukarelanya? Kalau pribadi saya lebih cenderung ke yang kedua, yaitu kerjasama. Ya, jadi ta'awun atau kerjasama tabarruan di sini. Bagi sebagian yang mengatakan masuk pertama, yaitu masuk riba, karena ada kaidah begini, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mengandung unsur manfaat maka itu termasuk dalam kategori riba. Nah, jadi ini kaidah secara umum ya, tetapi saya mengambil pendapat yang kedua ya. Artinya kalau ada arisan ya dalam bentuk seperti itu, saya lebih memilih pendapat yang boleh. Jadi ini karena saling ada tabarruan ataupun saling sukarela ya, bantu membantu, ada unsur saling tolong menolongnya, ada unsur saling mengikat silaturahimnya. Karena biasanya untuk arisan ini kan terikat dengan sebuah organisasi ya, ataupun komunitas, mungkin Dharma Wanita atau mungkin ibu-ibu PKK, RT RW misalnya ya. Jadi harus mengedepankan ukhuwahnya tadi ya, persaudaraan di antara komunitas itu, dan asalkan waktunya jangan terlalu lama ya, karena itu tadi saya diskusi sama kawan saya itu, apa nggak ada unsur horornya untuk
untuk tadi ya, emas ini kan percepat harganya, kenaikannya cepat sekali. Nah, kata yang kawan saya yang pedagang emas itu begini. Jadi rumusnya, kalau orang itu berdagang emas, ketika dia menjual misalnya 5 gram emas, dia harus kulaan 5 gram lagi. Dan itu ada selisihnya karena dia sebagai pedagang punya harga khusus kepada pelanggannya, dan dia mendapat keuntungan ketika dia menjual sekian kali 5 itu, misalnya 200.000 kali 5 sudah 1 juta, dan dia ketika membeli dengan harga yang lebih murah dari langganannya itu. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau arisan emas ini yang perlu dihindari horornya. Horor itu artinya ketidakpastian. Jadi ketidakpastian itu naik, kadang turun, sehingga orang yang misalnya dia itu kulaan dengan harga yang misalnya tinggi, sementara ketika dijual besok harganya turun drastis. Nah, ini kan rugi pedagang ini. Nah, itu ada unsur-unsur horornya ya, ketidakpastian. Jadi sekali lagi saya memilih pendapat arisan ini boleh, tetapi kalau komoditasnya emas maka perlu diperhatikan, jangan-jangan nanti arisan emas misalnya dapat berapa ya, 5 orang, nah, kemudian dapat 5 gram, kemudian yang sekarang nilainya yaitu tadi 1 gramnya 2,5, jangan-jangan 5 bulan lagi sudah 3 juta dan lebih. Kan akhirnya itu tadi ada unsur-unsur yang ketika membayarnya itu kan berbeda tadi ya, uangnya. Nah, seperti itulah yang perlu untuk dibicarakan baik-baik. Dalam hal muamalah ini memang prinsipnya antarodin, betul, secara sukarela, tetapi harus dihindari hal-hal yang sekiranya nanti ada unsur-unsur yang mendolimi kepada salah satu pihak. Nah, itu monggo dibicarakan secara baik-baik dampak-dampaknya supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari. Allahu a'lam bishawab. Ya, memang tambahan satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bertanya Ustaz, di era modern ini kan banyak platform aplikasi digital yang menyediakan untuk menabung emas. Nah, tapi di beberapa aplikasi itu tidak memiliki nilai emas fisik, jadi tidak bisa dicetak. Misalnya saya beli emas 1 gram itu di harga 2.500.000, tapi saya bayar dari transfer. Nanti misalnya 2 tahun lagi saya jual harga 3 juta itu, nanti dijualnya itu ditransfer kembali ke bank saya. Nah, bagaimana pandangan mengenai hal itu? Terima kasih. Apa istilahnya? Bitcoin atau bukan, beda ya? Iya, beda. Jadi barangnya nggak ada fisiknya. Iya. Nah, berarti di sini ikutin harga emas ini. ya, berarti di sini tidak ada rukun jual belinya tidak terpenuhi, sehingga tidak sah. Jadi kalau rukun jual beli itu kan harus ada penjual, pembeli, dan barang yang dibeli itu ada, terus ada harganya, terus ada akadnya. Nah, dia membeli itu membeli apa? Harus jelas, barangnya harus jelas. Kalaupun misalnya dia mau simpan di bank, boleh, tapi jelas secara fisik itu ada. Tapi kalau tidak ada, yang mana sih barangnya, kan bisa jadi itu virtual. Mungkin barangnya di Amerika misalnya, kan nggak boleh ya. Jadi ada unsur-unsur yang mengandung ketidakpastian, itu harus dihindari. Segala sesuatu ya zaman sekarang ini, segala macam bentuk penipuan dan sebagainya itu harus diwaspadai. Jadi saya lebih cenderung untuk dihindari, lebih dekat kepada yang haram tadi. Allah a'lam bishawab. Gambar aja misalnya ditunjukkan itu gambarnya nanti seperti ini atau ya nggak bisa. ada barangnya. Iya, ya gambarnya kan, gambar itu bisa di AI sekarang kan macam-macam sekarang kan, sangat mudah ya. Jadi harus ada gambar, harus ada fisiknya dan ada sertifikatnya. Kan biasanya ada sertifikat, sertifikat barcode-nya itu loh. Itu identik karena ini menjadi semacam surat ya, surat berharganya, sehingga kalaupun tidak dibawa, dengan itu bisa menjadi alat ini untuk komoditas tadi ya. Baiklah, semoga Allah Ta'ala menjaga kita semuanya dari segala hal yang tidak diperbolehkan. Kita hanya bisa berijtihad, bisa berhati-hati, dan Allah Ta'ala yang menentukan hasil akhirnya ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.